Perkenalkan, saya Agustina Farani dari kelas 12 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses replikasi DNA dan struktur DNA. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi yang pertama adalah struktur DNA. Struktur DNA adalah berupa dua untai polinukleotida yang berbentuk seperti tangga berpilin. Berdasarkan hasil penelitian James Watson dan Francis Crick adalah DNA terdiri atas gula pentosa, deoksiribosa, fosfat, dan basa nitrogen yaitu purin meliputi guanin dan adenin, serta pirimidin yang meliputi timin dan sitosin. Rangkaian kimia antara deoksiribosa dengan purin dan pirimidin disebut nukleosida. Nukleosida tersebut akan berkaitan dengan fosfat membentuk nukleotida. Gabungan dari nukleotida dan nukleotida yang lain akan membentuk suatu DNA. Jadi, molekul DNA merupakan polimer panjang dari nukleotida yang dinamakan polinukleotida. DNA juga memiliki beberapa fungsi. Fungsi yang pertama, membawa informasi genetik. Fungsi yang kedua, membentuk RNA. Fungsi yang ketiga, mengontrol aktivitas sel baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang keempat, berperan penting dalam sintesis protein. Materi yang kedua yaitu proses replikasi DNA. Pertama, helikase membuka heliks ganda DNA induk. Yang kedua, protein pengikat untai tunggal menstabilkan DNA induk yang terbuka. Dan yang ketiga, untai utama atau leading strand disintesis secara terus-menerus pada arah 5 menjadi 3 oleh DNA polimerase. Pembentukan leading strand dimulai dari satu primer RNA yang disintesis oleh enzim primase. Primer RNA bukanlah DNA, tetapi potongan pendek RNA DNA polimerase kemudian menggantikan nukleotida primer RNA dengan DNA. Yang keempat, untuk memanjangkan untai baru DNA yang lain, DNA polimerase harus bekerja di sepanjang cetakan yang jauh dari cabang replikasi. Untai DNA yang disintesis pada arah ini disebut lagging strand atau untai lamban. Lagging strand disintesis secara tidak kontinu. Enzim primase menyintesis primer-primer RNA pendek yang kemudian diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk fragmen Okazaki. Yang kelima, setelah primer RNA diganti menjadi DNA oleh DNA polimerase yang lain, DNA ligase menggabungkan fragmen Okazaki ke untai yang sedang tumbuh. Hipotesis terjadinya replikasi DNA ada 3 macam. Hipotesis yang pertama menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang lama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Ini disebut dengan konservatif. Hipotesis yang kedua menyatakan bahwa double helix akan terputus-putus. Selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen baru yang bergabung dengan segmen lama membentuk DNA baru. Ini disebut dispersif. Hipotesis yang ketiga menyatakan dua pita spiral atau double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Ini disebut dengan semi-konservatif. Sekian penjelasan saya mengenai DNA. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.